Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, kita akan ambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Bapak surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Bapak. Kami ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Engkau sudah menjaga istirahat malam hari kami Bapak, sehingga pada pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Bapak. Bapak, kami serahkan untuk ibadah pada pagi hari ini setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, baik itu pemain musik, WL singer, hamba-Mu yang juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau senantiasa mengurapi, Engkau berikan hati yang takut akan Engkau untuk setiap hamba-Mu yang melayani pada pagi hari. Benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Biarlah setiap puji-pujian yang akan dinaikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan juga setiap benih firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami, supaya kami setiap yang mendengar boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam perjalanan Bapak. Biarlah Tuhan Kau menolong, Kau menghantarkan jemaat-Mu supaya tiba di tempat ini dengan selamat. Untuk yang sakit, biar Tuhan Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan Bapak. Yang mengalami beban berat ataupun persoalan dalam kehidupan rumah tangga, biar Tuhan Kau berikan kelegaan, Kau berikan jalan keluar. Yang malas, yang Tuhan biar Engkau ingatkan dengan kasih-Mu yang mula-mula. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk setiap peralatan yang kami gunakan pada pagi hari ini, baik sound system, kamera, dan juga wifi Bapak, biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kami undang untuk Bapak Ibu panggil berdiri. Kita akan pujikan terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Bergema mendengar suaranya, katakanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Silakan duduk.
Saya mengundang untuk anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Bila Dengan roh Allah ada pujian. di dalamku. Ya, anak-anak sekolah minggu bisa menyanyi. Ada guru yang Mari jemaat juga bertepuk tangan untuk mengiringi anak-anak di dalam beribadah. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. ya, kita berdoa untuk anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami melihat bahwa anak-anak dengan sukacita datang beribadah bersama dengan orang tua. Kami bersyukur Tuhan memberikan mereka kesehatan, kepandaian, dan kami bersyukur mereka juga dengan sukacita memuji Tuhan. Pada pagi hari ini kami mohon Tuhan membuka hati mereka, pikiran mereka untuk mereka dapat menerima firman Tuhan dalam acara Si Porsi. Engkau memberkati setiap anak, juga setiap guru yang sudah mempersiapkan diri untuk mengajar hari ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang menumbuhkan iman dari anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Silakan anak-anak untuk kita akan bersama-sama memujikan sejauh timur dari barat sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Kita akan masuk dalam doa untuk pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kami dalam satu minggu yang sudah kami lalui. Tuhan, kami menyadari bahwa kerinduan kami, hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tetapi dalam kenyataan, kami seringkali gagal. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Kami memprioritaskan apa yang bukan prioritas.
Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami dan perbaharuilah hati dan hidup kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk kami boleh memulai hari-hari di depan dengan memprioritaskan apa yang perlu kami prioritaskan, yaitu untuk memuliakan Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengampuni kami, dan Engkau mau menolong kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar berita anugerah berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengar berita anugerah dan pengampunan dosa dari Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Roma 8 ayat 9 dan 10. Kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat 9 dan 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Silakan duduk, kita akan memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Pada minggu pagi hari ini, biarlah roh yang hidup itu senantiasa ada di dalam hati kita dan membawa kita untuk menyembah kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup Tuhan, penuhi setiap kami dan mengalir di dalam kami. Ku buka
hati kami Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tanganmu siap Amin. untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. amin.
Shalom. Shalom. Bapak Ibu kalau di TK saya sering mana semangatmu. Nah, saya pengen lihat tuh semangatnya Bapak Ibu juga ya. Jadi jangan mau sama anak-anak TK, jangan mau kalah maksudnya. Ya, 1, 2, mana semangatmu? Kayaknya kurang semangat semuanya. Mana semangatmu? Ini semangat. Puji Tuhan, kita tetap bersemangat di dalam memuji Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu-satunya yang melukiskan cakrawala. Melukis cakrawala, merantai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Rindukan kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa. Saat hati berkata, melahirkan pujian, dalam dipaksakan, mujizat dinyatakan. Yesus ada. Kalau pelukis cakrawala Tuhan. Melukis cakrawala, merantai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Dan kami rindukan. Rindukan kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipaksakan, mujizat dinyatakan. Yesus ada. Datanglah dan berkata, Dia akan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipaksakan, mujizat dinyatakan. Yesus ada. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita akan bermazmur bersama-sama bagi Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-18 sampai 21. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Kita akan baca 1, 2, 3. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tetap duduk, tetapi kita terus tetap memuji Tuhan.
Dengarkanlah suara nafiri. Siap maju jangan lengah, Yesus panggil kita. Memakai umat kejalaan, dalam kuasa diri. Dan nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi, datang untuk beribadah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari Tuhan bersatu bersiap maju jangan lengah, Yesus panggil kita. Memakai umat kejalaan, dalam kuasa diri. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dialah Yesus, satu-satunya Raja di dalam hidup kita. Dan kita mau menyuarakan itu. Kita akan mempersiapkan diri di dalam mendengarkan firman Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan aku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku.
menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita pujikan dari awal. Biarlah roh Allah itu memenuhi setiap kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, Dan turunlah Tuhan. turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Amin Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Amin Tuhan. memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan ketika pada saat ini kami rindu untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang membebaskan kami, firman-Mu yang mengkoreksi hidup kami, firman-Mu yang mencelikkan mata kami, dan firman-Mu sendiri yang akan menguatkan setiap hati kami yang lemah, ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh nyata dalam kehidupan kami, terkhusus pada pemberitaan firman pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat teks yang kedua diambil dari Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Oke. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat ya. Karena memang berapa hari ini cuacanya agak nggak jelas ya. Di ramalan cuaca katanya
Tidak ada hujan, tiba-tiba hujan. Waktu ramalan cuaca hujan, tiba-tiba ternyata nggak hujan, saudara. Dan saya memang minggu ini juga sempat drop ya, karena saya juga kurang istirahat. Saudara kalau lihat mata saya dari dekat, mata saya itu hitam. Lebih hitam daripada panda, saudara ya. Sampai-sampai kalau saya berdiri sampingnya panda, pandanya dilepas, saya dimasukin ke kurungan. Saking hitamnya mata saya. Receh sekali ya bercandaan saya. Ya, saudara, minggu lalu kita memperingati Hari Pentakosta. Ya, bisa ditunjukkan slide-nya? Nah, ini tema kita. Next. Jadi minggu lalu kita merayakan, memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari di mana dicurahkannya Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus ya. Dan tema minggu ini masih berkaitan juga mengenai Roh Kudus. Kita mau belajar bersama-sama apakah Roh Kudus ini adalah sebuah pribadi atau Allah. Jika iya, apa buktinya? Ya. Saudara, saya mau tanya sebelumnya, apakah di sini ada yang pernah mendengar istilah Toronto Blessing? Toronto Blessing, ada yang pernah angkat? Koheri, oh ya di belakang ya. Nah, saudara, saya mau menunjukkan satu video mengenai, cuplikan mengenai Toronto Blessing. Kita mau lihat sebentar. I want to read from Luke chapter 1. Some of you think that I don't give readings. I've been going through different stages of drunkenness. And the stage I'm at the moment is slouching. Tadi Toronto Blessing adalah, mereka bilang bahwa Toronto Blessing adalah kebangkitan atau revival ya, kebangkitan kekristenan. Ada yang bilang ini adalah sebuah gerakan kebangkitan kekristenan ya. Jadi penekanannya adalah di Roh Kudus. Kalau kita lihat tadi, mereka berkata bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Tadi ada apa aja? Tadi kuasa Roh Kudus tadi buat di awalnya dia ada melahirkan dalam Roh Kudus. Birthing, melahirkan dalam Roh Kudus. Lalu ada mabuk dalam Roh Kudus. Saudara tadi lihat pengkhotbah ya gini-gini. Itu mabuk dalam Roh Kudus, saudara. Ya. Lalu ada yang tertawa dalam Roh Kudus. Macam-macam ya. Pokoknya dikaitkan dengan Roh Kudus. Yang terakhir tadi ada manifestasi Roh Kudus. Manifestasi Roh Kudusnya seperti apa? Seperti anjing dia. Jalan pakai 4 kaki. Itu manifestasi Roh Kudus. Memakai nama Roh Kudus. Saudara pernah ada kasus di Jakarta sana ya, di gereja karismatik, ada mereka melakukan Toronto Blessing seperti itu ya, seperti gitu. Ada tertawa dalam roh. Mereka tertawa dalam roh, saudara ya. Sampai-sampai mereka nggak bisa berhenti. Ibadah sudah selesai, mereka nggak bisa berhenti tertawa. Akhirnya dipanggil siapa? Yang dipanggil itu hamba Tuhan orang reform. Saudara tahu reform? Reform itu seperti apa doktrinnya ya kan, kuat kan? Lalu dia datang, dia lihat orangnya ketawa. Saudara pernah nggak ketawa, mau berhenti tapi nggak bisa? Saudara nangis tapi nggak bisa berhenti ketawa. Akhirnya orang itu dibawa ke rumah sakit suntik lemas, akhirnya ketawanya berhenti. Saudara, dan mereka berkata bahwa ini adalah kuasa Roh Kudus. Saudara, salah satu pemahaman mereka adalah Roh Kudus adalah alat atau kuasa untuk membuat mereka mengalami hal-hal tersebut. Ya kalau kita lihat sepertinya menyimpang ya, karena seperti tidak ada keteraturan di dalam ibadah mereka. Namun saudara, Alkitab secara implisit dan eksplisit memperkenalkan Roh Kudus sebagai pribadi, bukan kuasa. Saudara tahu bedanya pribadi dan kuasa ya? Kuasa itu saudara mobil diisi bensin, nah lalu bisa jalan.
Jalannya itu ada daya, karena pembakaran bensin itu daya. Nah, itu adalah kuasa, kita samakan ya, daya dan kuasa, power. Nah, itu tuh sama. Nah, saudara, itu adalah kuasa, ya, hanya kuasa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya Roh Kudus itu adalah pribadi. Maka dari itu kita mau lihat di dalam Alkitab, bahwa Alkitab sendiri menunjukkan ada 3 hal dasar yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Bukan benda, bukan alat. Apa saja? Ciri-ciri dasar sebuah pribadi adalah dia memiliki akal budi, yang pertama. Yang kedua, dia memiliki kehendak. Dan yang ketiga, ia memiliki emosi. Ya, akal budi, kehendak, dan emosi. Kita mau lihat satu persatu. Ya, kita mau lihat satu persatu. Nah, kita mau melihat apakah betul di Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus sendiri memiliki akal budi. Di dalam 1 Korintus, pasal yang kedua, ayat 10, dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh, tentu saya ini menuju kepada Roh Kudus ya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara, salah satu tanda bahwa Roh Kudus adalah pribadi adalah ia bisa menyelidiki. Karena ia bisa menyelidiki, berarti Roh Kudus memiliki akal budi. Saudara, itu yang membedakan kita dari binatang ya. Kita punya prefrontal cortex ya di depan sini ya. Binatang itu nggak punya. Binatang bergerak, bereaksi karena naturnya dia. Karena kebiasaan dia seperti itu. Tapi kita manusia punya akal budi mempertimbangkan dan menyelidiki. Ya, menyelidiki. Teks dalam 1 Korintus menjelaskan bahwa Roh Kudus menyelidiki pengetahuan tentang Allah dan menyatakan kepada kita. Jadi penerimaan, pemahaman pengetahuan kita tentang Allah itu adalah karya Roh Kudus sendiri. Karena Roh Kudus yang menyelidiki dengan akal budinya, dia menyatakan sehingga kita dapat mengerti. Saudara, ketika saya dari kecil tuh sudah Kristen, tapi memang Kristen-Kristenan ya. Jadi saya tuh sekolah minggu, mungkin guru-guru sekolah minggu lihat saya, wah dulu nih pasti sekolah minggunya jago nih. Padahal saya sekolah minggu dulu tuh hanya 2 kali, saudara, waktu saya kecil. Ya saya, kalau ngomong saya ini anak berkebutuhan khusus mungkin ya, tapi enggak juga ya. Saya agak dalam hal sosial saya kurang, tetapi mereka tidak terlalu memahami saya. Nah, saya sedikit melenceng ya dalam saya memang anak yang suka baca buku, cuman yang saya baca bukunya kadang tuh aneh-aneh sampai mama saya pusing lihat buku yang saya baca. Lambat laun sampai SMA pikiran saya mulai memberontak kepada Allah. Saya tidak percaya bahwa surga itu hanya milik iman tertentu, semua orang itu bisa masuk surga, tidak memandang agama. Lalu saya juga sempat menjadi sedikit agnostik, saya agak membenci Allah, saya agak membenci Tuhan. Jadi dengan pemberontakan akal budi saya, tiba-tiba saya merasa nyaman di sebuah gereja dalam persekutuan. Lalu saya datang ke KKR. Di KKR tersebut, saya entah mengapa saya berani untuk mengangkat tangan ketika saya datang. Dan di situ saya dijelaskan. Saudara, saya sudah baca banyak buku. Tetapi ketika saya dijelaskan, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut saya. Kenapa? Karena entah bagaimana saya dapat memahami dan menerima apa yang dijelaskan. Padahal yang dijelaskan itu tidak ada argumentasi sama sekali. Saudara, dan saya percaya bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Pertobatan saya adalah karya Kudus. Ketika kita memahami kebenaran mengenai firman Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menyatakan kepada kita, ya saudara ya. Jika Roh Kudus tidak menyatakan kebenaran tersebut kepada kita tidak akan mengerti dan kita akan tetap hidup di dalam dosa. Saudara, yang kedua, bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi adalah kehendak. Saudara, kehendak atau will, ya kehendak, itu tidak bisa dipisahkan dari pikiran atau akal budi. Di mana ada will, di mana ada akal budi, itu pasti ada kehendak. Karena tidak bisa dipisahkan. Karena keputusan itu berasal dari kehendak. Tanpa akal budi, tidak ada keputusan. Jika Allah memilih kita, menggerakkan kita, Roh Kudus yang memenuhi kita, itu berarti Roh Kudus yang memutuskan, berkehendak untuk menggerakkan kita, untuk memenuhi kita. Bukan karena doa kita, bukan karena keinginan kita, tetapi Roh Kudus sendiri yang berkehendak untuk
memenuhi kita, menunjukkan karya itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu independen, dia tidak dipengaruhi oleh keinginan atau perkataan kita. Ya. Ada sebuah perdebatan, apakah doa bisa mengubah kehendak Allah? Karena saya percaya bahwa tidak ada hal yang bisa mempengaruhi Allah. Kalau Allah bisa kita pengaruhi, kalau Allah berarti Allah bergantung pada keputusan kita. Ya, kalau kita bergantung pada keputusan kita, berarti dia bukan Allah, saudara. Karena saya percaya Allah yang sejati tidak akan bergantung atau terpengaruh oleh keputusan-keputusan manusia. Saudara, jadi sebenarnya ketika Roh Kudus memenuhi atau memakai seseorang, misalnya memakai seorang pengkhotbah, lalu dia berkhotbah, 7.000 orang bertobat. Sebenarnya yang berkarya adalah Roh Kudus. Pengkhotbahnya itu hanya alat, saudara ya. Gak apa-apa kok muji alatnya, waduh alatnya bagus sekali ya, kamu sebagai alat tuh bagus sekali ya. Misalnya kita benerin motor pakai kunci, wah kuncinya bagus sekali. Gak apa-apa saudara, tetapi saudara jangan lupa alat itu hanya bisa berguna kalau ada yang pakai. Anehnya adalah banyak alat-alat itu bisa membuat gereja itu pecah. Banyak hamba Tuhan saking dipuji sama jemaat-jemaatnya sampai gereja itu bisa pecah. Padahal itu cuma alat, tapi kita bisa buat gereja itu pecah. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara alatnya, saudara ya. Luar biasa alat nih ya. Padahal alat ini kalau nggak dipakai sama Tuhan, nggak bisa jadi apa-apa. Saudara ya. Lalu yang ketiga adalah Roh Kudus memiliki emosi. Ya. Roh Kudus memiliki emosi. Di Efesus pasal keempat ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, Efesus pasal 4 ayat 30. Saudara, hal dasar terakhir untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah sebuah pribadi adalah ia memiliki emosi. Saudara, ini adalah botol. Saudara, saya pukul botol ini, saya marahi, woi botol, jangan kayak gitu dong. Botol ini nggak akan sedih. Karena apa? Karena dia bukan pribadi, dia hanya benda. Itu yang membedakan manusia dengan benda. Roh Kudus dapat didukakan. Berarti Roh Kudus memiliki emosi karena bisa didukakan. Ya, dan hal yang mendukakan Roh Kudus yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan lain-lain. Saudara kalau baca teks selanjutnya ayat 31 dan ke bawahnya, situ katakan bahwa hal-hal yang mendukakan Roh Kudus adalah hal-hal tersebut, kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan lain-lain. Jika Roh Kudus adalah kuasa, maka Roh Kudus tidak mungkin bisa berduka. Saudara nggak mungkin lihat bensin berduka kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin lihat makanan berduka ya. Maksudnya power ya, kuasa. Kalau sudah masuk, nggak mungkin makanan itu ketika sudah dikonvert jadi tenaga di tubuh kita, nggak mungkin tenaga itu sedih. Yang sedih itu kita, bukan tenaga kita. Saudara, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki emosi, dan karena ia memiliki emosi, maka Roh Kudus itu adalah pribadi. Karena Roh Kudus memiliki emosi, maka Roh Kudus juga memahami perasaan kita. Dia memahami beban dan rasa sakit kita yang terkadang orang lain tuh nggak bisa paham. Saudara jangan kira Roh Kudus itu hanya kuasa. Kudus adalah pribadi yang memahami setiap beban dan rasa sakit kita yang tidak terkatakan kepada orang lain. Allah memahami kita terlebih dahulu, saudara. Meskipun kita seringkali gagal paham terhadap Allah. Dan kita seringkali tidak mau memahami orang lain, sama seperti Allah memahami kita. Saudara, salah satu cara memahami Allah adalah memahami manusia ya. Jadi saudara kalau mau mengasihi Allah, berarti saudara harus mengasihi manusia. Saudara mau memahami Allah, salah satu caranya apa? Saudara coba pahami sesama kita. Pahami orang-orang sekitar kita. Ya. Saya pernah mendengar dari seseorang ya, dia melihat ada seorang anak yang nakal, lalu bilang, aduh anak ini nanti nggak bisa apa-apa. Anak ini tuh, nggak punya masa depan anak ini, karena anak ini nakal. Seperti itu. Saudara pernah mendengar sebuah cerita nggak? Ada seorang anak yang datang ke ibunya, bawa surat. Kasih suratnya ke mamanya baca, mamanya nangis. Karena suratnya isinya, anakmu bodoh, nggak bisa diajar, nggak usah datang lagi ke sekolah.
Mama itu nangis, ya. Anak itu bingung, kenapa Ma? Akhirnya mama bilang, mulai sekarang aku ajar. Yang ajar kamu sekarang Mama. Mama itu berjuang mengajar anak ini sampai akhirnya anak ini adalah salah satu pembisnis dan juga penemu terkenal. Saudara tahu siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Dia seorang penemu dan juga seorang pebisnis. Saudara kalau tahu dia sebenarnya kuat di bisnisnya itu kuat ya. Karena dia menemukan dan dia bisa marketingnya bagus. Thomas Alva Edison sebenarnya tidak menemukan bola lampu, tetapi dia mampu membuat nyala bola lampu itu lebih lama, nyalanya stabil. Itulah Thomas Alva Edison. Ada sumber mengatakan bahwa Thomas Alva Edison adalah seorang yang terkena disleksia. Saudara tahu disleksia? Orang disleksia, dia lihat angka dan huruf itu tuh terbang. Ya, nggak jelas seperti itu. Itu disleksia. Seperti itu. Nah, saudara ya, ada yang mengatakan bahwa dia baru bisa membaca itu ketika dia berumur 19 tahun. Tapi kita lihat, ya, pendidikan pada masa itu tidak bisa memahami dia, akhirnya membuat dia pergi. Dikatakan bahwa dia itu nggak bisa, dia itu nggak mampu, dia nggak akan bisa. Tetapi ibunya memahami dia dan membuat Thomas Alva Edison masuk ke level yang berbeda. Seorang penemu dan seorang pebisnis yang hebat. Saudara, ketika kita melihat pelaku kriminal, yang kita fokus itu apa? Kejahatannya kan. Ya. Jarang ada orang bertanya lihat seorang kriminal, kenapa ya dia buat kriminal? Kenapa ya dia berbuat jahat? Jarang. Biasa lihat, tahu rasa lu, dasar penjahat. Jarang ada yang tanya, kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Saudara, padahal banyak loh sebenarnya penjahat yang muncul dari masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat gagal memahami dia. Masyarakat gagal memahami dia. Salah satunya film yang terkenal apa? Joker. Masyarakat gagal memahami dia. Saudara, saya pernah pelayanan di gereja yang suka lepas tangan. Ya. Kalau ada jemaat yang bermasalah, kalau ada jemaat yang pindah agama atau berbuat dosa, mereka ngomong, loh itu salah dia, bukan salah saya. Kan dia yang berbuat dosa, bukan saya. Oh itu kesalahan dia, kenapa dia pindah agama? Itu kan salah dia, bukan salah saya. Padahal mereka itu tidak peduli. Padahal ketidakpedulian mereka adalah sebuah keaktifan untuk tidak peduli. Saudara, kalau saudara ada di dalam satu keluarga, ada saudaranya saudara, misalnya anak saudara mau pindah agama, pasti saudara concern kan, pasti peduli kan, pengen anak itu jangan sampai pindah agama. Tetapi di gereja dibiarkan. Padahal gereja dikatakan bahwa sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Berarti kita ini saudara karena sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Tetapi kita secara aktif tidak memperdulikan orang-orang di sekitar kita. Kita secara aktif tidak memahami orang-orang di sekitar kita. Tapi kita nggak sadar. Saudara, biasanya orang yang tidak mau memahami orang lain itu gampang dilihat tuh. Pertama, dia suka membandingkan orang lain. Kenapa kok kamu nggak seperti dia? Kenapa kok kamu nggak seperti dia? Leo kenapa nggak bisa main gitar kayak Bang Ando? Nah, Bang Ando kenapa nggak bisa main gitar main keyboard kayak Leo? Anak, kenapa kamu nggak bisa jadi kayak anaknya tetangga itu loh? Baik. Anaknya balas, Bapak kenapa nggak bisa jadi bapaknya seperti bapak tetangga itu loh? Bapaknya baik ya, istrinya 2. Jadi istrinya 2. Kalau gitu bapaknya pengen ya jadi bapaknya tetangga. Saudara ya, terkadang orang-orang yang berbuat jahat, kadang orang-orang yang di gereja kelihatannya agak melenceng, mereka tidak butuh dimarahi, mereka hanya butuh dipahami. Hal yang kedua yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak bisa memahami orang adalah tidak bisa merefleksikan dirinya sendiri. Menyalahkan orang lain, tidak bisa merefleksikan dirinya sendiri. Kenapa kok saya seperti ini? Apakah benar yang saya lakukan tadi? Nggak bisa. Yang salahkan cuma orang lain. Padahal tidak ada yang sama di sini. Semua orang berbeda. Saya pernah pelayanan dengan mahasiswa ya. Mahasiswa itu pendiam, masuk ke rumah. Lalu karena dia pendiam, orang rumahnya bilang gini, rumah saya sebenarnya saya nggak mau terima orang yang pendiam.
Saudara, kalau saudara-saudara di posisinya dia, apa nggak sakit? Kenapa orang itu gagal memahami orang lain, merasa bahwa semua orang itu sama. Saudara, jika Allah sendiri mau memahami kita, maukah kita juga memahami orang lain? Jika Allah sendiri mau memahami kita, maukah kita juga memahami Allah dan memahami orang lain? Saudara, saya harap kita semua mau belajar untuk memahami orang lain, sama seperti Allah, sama seperti Roh Kudus mau memahami kita. Saudara, Roh Kudus, kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki akal budi, yang memiliki kehendak, dan ia memiliki emosi. Dan ia memahami kita bahkan sebelum kita memahami dia. Tapi saudara, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar pribadi. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Next. Nah, ya, sekedar pribadi. Saudara, dulu ada seorang pendeta yang ditantang oleh Ustadz. Ustadz ini ngomong seperti ini. Sebelumnya saya ngomong dulu kan kita mempercayai doktrin kita yaitu apa? Allah Tritunggal. Ya, kita percaya satu Allah, tapi dengan 3 pribadi. Ya, satu. Kita percaya ada satu Allah. Ustadz ini nantang pendeta nih. Pak Pendeta, bukankah 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3? Lalu pendeta ini ngomong, oh iya sih, betul sih. Waktu saya dulu kelas 1, saya belajar 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Waktu saya naik kelas 2, saya belajar bahwa 1 kali 1 kali 1 itu sama dengan 1. Berarti kamu belum naik kelas, saya sudah naik kelas. Seperti itu kenyataannya. Saudara, banyak orang itu bingung mengenai Tritunggal ya. Saya bahas sedikit, kalau kita bahas Roh Kudus, kita bahas sedikit Tritunggal. Saudara, di sini ada 2 buah Cleo ya. Boleh pinjam 1, Pak Yosef? Ada 3 buah Cleo. Cleo-nya ada berapa? 1, 2, 3. Apakah itu berarti Cleo ada 3? Cleo-nya hanya 1. Ini semua kan satu pabrik Cleo. Substansinya sama. Satu Cleo. Tetapi ada 3 botol. Dan ketiganya adalah Cleo yang adalah 1. Mungkin saudara paham ya. Bahwa itu apa? Bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah dan Bapa adalah Allah. 3-nya pribadi yang berbeda, tetapi satu, yaitu Allah. Roh Kudus adalah satu pribadi, Allah Tritunggal, dan kita akan lihat ada 3 atribut dasar Allah yang menempel di dalam Roh Kudus. Makanya kita bisa percaya Roh Kudus, itu karena ada atribut-atribut Allah. Saudara manusia kan, apakah ada atribut Allah? Gak ada, karena saudara bukan Allah, saudara manusia. Tetapi Roh Kudus memiliki atribut Allah, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Yang ada 3 hal, yaitu apa? Ia Maha Tahu, Ia Maha Kuasa, dan Ia Maha Hadir. Kita lihat bersama-sama kemahatauan Allah. Next. Ya, dari Yesaya 40 ayat yang ke-13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Saudara, di dalam Yesaya 40 ayat 13 ini adalah pertanyaan retorik ya. Pertanyaan retorik, jadi pertanyaannya sebenarnya nggak usah dijawab. Yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu tidak perlu petunjuk, tidak perlu nasihat, karena ia itu sudah tahu segalanya. Karena dia adalah Maha Tahu. Ia tahu apa yang terjadi di masa lalu, ia tahu apa yang terjadi di masa sekarang, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada satupun yang ia tidak ketahui. Bahkan hal yang kita tidak ketahui dari diri kita sendiri pun Roh Kudus tahu. Kadang gitu ya, kita itu kadang nggak tahu ada sifat dari diri kita yang orang lain tahu. Ya, tapi Roh Kudus sendiri mengetahui siapa sebenarnya kita. Lalu next, kita lihat kemahakuasaan Allah. Ayat 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saudara, pernyataan yang keluar dari Ayub adalah fakta bahwa roh Allah adalah Allah yang menciptakan dan Allah yang maha kuasa. Saudara, yang menciptakannya hanya yang maha kuasa aja ya. Kalau kita next, kita lihat dari Kejadian pasal yang pertama ya, yang tadi kita baca.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah, yang pasti itu menuju kepada Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air. Berarti saudara, ketika dalam kekekalan, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, roh Allah sudah di situ. Dan roh itu adalah Roh Kudus. Nah, hanya Allah saja yang bisa berada di dalam kekekalan, karena Ia Maha Kuasa. Lalu next, kita lihat bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir. Saudara, Dia adalah Allah yang maha hadir. Roh Kudus adalah Allah yang maha hadir. Mazmur 139 ayat 7-8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Karena Ia adalah roh, maka Ia hadir dimanapun, memenuhi ruangan. Saudara, jangan dianggap berarti hadir dimanapun, berarti kursi itu adalah Roh Kudus. Salib ini adalah Roh Kudus. Bukan seperti itu. Karena Roh Kudus adalah roh, seperti kalau bahasa aslinya itu angin ya, pneuma, udara. Dia memenuhi. Ya, kehadiran Dia itu memenuhi. Bukan diam di benda, tetapi memenuhi. Nah, saudara, maka karena Dia memenuhi ruang, tidak ada yang bisa lari dari Roh Kudus. Tidak ada yang bisa lari dari Dia. Kita berbuat dosa, Roh Kudus ada di situ. Kita dalam keadaan takut, kita dalam keadaan bahaya, Ia pun ada di situ. Next. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 16 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, dalam bahasa aslinya, penolong itu adalah penghibur. Ya. Penolong, penghibur. Ya. Nah, saudara, kita bersyukur karena Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur kita adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Karena Ia Maha Hadir, berarti Ia hadir di segala situasi dalam kehidupan kita. Ya. Entah itu dulu, entah itu di masa depan, dan yang terpenting adalah Ia hadir sekarang juga, Ia hadir di masa kini. Ngomong soal masa kini, saudara, banyak orang terlalu merasa khawatir, dikuasai oleh kekhawatiran karena hidup mereka. Karena apa? Karena mereka tuh seringkali fokusnya tuh ke masa depan. Mereka buat goal ke depan, ya, tapi akhirnya mereka karena terlalu fokus, mereka akhirnya khawatir. Ada orang yang merasa tertekan karena kejadian di masa lalu mereka. Mereka merasa bahwa masa lalu mereka itu menentukan kehidupan masa depan mereka. Sampai mereka berpikir, bisa nggak aku mengubah masa laluku ya? Nggak bisa, masa lalu nggak bisa diubah. Saya mau memperkenalkan seorang tokoh, saudara, kalau nonton Kung Fu Panda, next, ini ada tokoh yang bernama Po, seorang panda ya, Po. Saya kira tuh tulisannya POO. Pu, dibaca Po, padahal itu PO. Jadi kalau Pu itu tuh pup, ya maaf ya, pup. Jadi saya habis buat mie, saya makan, saya sambil cari POO. Saya kira yang keluar panda, ternyata yang keluar beda, saudara. Padahal mie itu udah ada di mulut saya, pemandangan yang gak enak. Saudara, cerita dari Po. Po ini dipilih menjadi seorang pendekar naga. Padahal di film itu menunjukkan bahwa ahli kungfu itu tuh nggak ada yang panda loh. Nggak ada yang panda. Karena panda itu gemuk dan dianggap lemah. Ya, saudara ya. Nah, si Po merasa didiskriminasi. Dia merasa bahwa dia itu tidak mampu menjadi seorang pendekar. Dia melihat hidupnya, aku loh dulu tuh cuman buat mie. Bisa apa? Aku ke depan memangnya bisa jadi pendekar. Aku bisa apa? Aku cuman pembuat mie. Dia permasalahkan masa lalu, dia mengkhawatirkan apa yang di masa depan. Lalu seorang yang bijak bernama Oakway, dia datang dan dia berkata seperti ini. Next. Yesterday is history, tomorrow is mystery. Today is a gift, that's why they call it the present. Dulu adalah sejarah, besok adalah misteri. Sekarang adalah gift, ya, hadiah. Itulah mengapa mereka sebut sebagai present. Present itu sama dengan hadiah, sinonim. Present. Saudara, maksudnya apa? Saudara,
Si panda itu, Po itu terlalu mengkhawatirkan masa lalu dia dan masa depannya dia. Sampai dia tidak fokus dengan apa yang bisa dikerjakan pada masa kini. Ya. Saudara, ada orang yang terlalu khawatir dengan masa depan, akhirnya dia cuma duduk. Padahal kalau dia fokus di masa kini, dia bisa mengerjakan apa yang harus dia kerjakan daripada dia harus mengkhawatirkan masa depan. Aku ingin kuliah tinggi. Aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Aku pengen kuliah di mana? UGM atau UI atau di mana? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi dia cuma duduk tidur sambil ketakutan. Dia nggak belajar. Dia tidak fokus ke masa kini. Apa yang bisa dikerjakan, ia tidak kerjakan. Seorang yang terlalu dikuasai oleh kekhawatirannya karena memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Padahal masa depan itu misteri, kita nggak ada yang bisa tahu. Ada orang yang merasa terlalu khawatir karena memandang bahwa masa lalu akan menentukan masa depannya. Padahal masa lalu itu cuma sejarah, itu cuma lewat. Itu nggak akan bisa menentukan masa depan kita. Dia lupa bahwa penyertaan Roh Kudus ada pada masa kini, sekarang, dan selamanya. Maka dari itu kita harus fokus sekarang untuk mengerjakan apa yang harus bisa dikerjakan. Daripada menghabiskan waktu kita untuk mengkhawatirkan masa depan kita. Karena itu, jangan terlalu mengkhawatirkan hidup kita. Karena Roh Kudus bukanlah hanya kuasa atau alat, saudara. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki emosi, yang peduli dengan apapun yang kita alami. Ia adalah sang penghibur dan penolong, dan ia adalah Allah yang maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Dan ia menyertai kita kapanpun dan apapun yang kita alami atau hadapi. Maka itu saudara, jangan khawatir akan hidupmu. Amin. Untuk firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengenal lebih dalam tentang pribadi Roh Kudus sebagai Allah, satu bagian dari Allah Tritunggal. Biarlah kami boleh belajar untuk memahami orang lain sama seperti Allah sendiri sudah memahami kami. Bahkan sebelum kami memahami Allah, Allah sudah memahami kami terlebih dahulu. Dan kami juga belajar untuk fokus dengan apa yang harus kami kerjakan sekarang. Karena Kudus pun menyertai kami, bukan hanya masa lalu, bukan hanya di masa depan, tapi juga di masa sekarang. Biarlah kami fokus dengan penyertaan-Mu, kami percayakan diri kami kepada penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap program di gereja ini, di mana untuk kegiatan SIL yang akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 Juni, kami berdoa biar Tuhan yang menolong dalam setiap persiapan, untuk setiap mentor, apa yang dikerjakan, untuk setiap alat-alat yang dibutuhkan, biarlah Tuhan sendiri yang menyediakan, Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga acara hasil nanti boleh berjalan dengan baik, dan banyak anak-anakmu yang boleh diberkati di dalam ibadah hasil. Kami juga berdoa untuk katekisasi baptisan yang dimulai pada tanggal 12 Juni tahun 2022. Ada 11 anak yang akan dibaptis, Tuhan yang berkati 11 anak itu, supaya mereka juga dapat mengenal Tuhan lebih dalam, mempersiapkan diri mereka untuk dibaptis, dan iman mereka boleh lebih kuat lagi di dalam Tuhan melalui pengarahan atau pembimbingan dari setiap hamba Tuhan yang menyampaikan materi katekisasi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang mempersiapkan biaya untuk anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Kami memahami bahwa pendidikan adalah hal yang penting dalam kehidupan. Kami melalui pendidikan juga setiap kehidupan keluarga itu bisa diubahkan. Biar Tuhan berkati supaya Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan setiap orang tua untuk membawa anak-anak mereka untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan kami percaya Tuhan memampukan anak-anakmu juga untuk bisa melaluinya dengan bertanggung jawab dan fokus dengan kuliah ataupun pelajaran yang mereka harus pelajari ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Widi yang sedang menunggu kelahiran bayinya. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan juga kelancaran. Biarlah apa yang dibutuhkan oleh Ibu Widi semuanya Tuhan yang sediakan. Kayak percaya apapun yang terjadi itu semuanya adalah kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyertai keluarga Ibu Widi dalam menantikan bayinya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa, kami bersyukur untuk umur yang sudah Tuhan tambahkan ya Tuhan. Untuk Ibu Yuni, di tanggal 6 yang kemarin berulang tahun, dan juga untuk Bapak Yosefin,
tanggal 12 Juni. Biar Tuhan berkati mereka dalam pertemuan umum mereka, biar mereka memiliki iman yang terus teguh dan kuat di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati pelayan mereka, dan iman mereka, ya Tuhan. Kami menaikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari untuk persembahan pada pagi hari ini, yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Silakan persembahan dijalankan dan jika Kita akan mempersiapkan dalam persembahan, kita nyanyikan satu pujian. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, Bukan menari, bukan menari, 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 bertindak menari. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kau sudah memberkati setiap jemaat-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini, setiap jemaat-Mu mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah diberikan. Biarlah keuangan ini boleh dipergunakan sebaik-baiknya. Bila kami berdoa juga untuk setiap majelis dan juga bendahara yang mengelola keuangan ini. Bila Tuhan Kau berikan roh takut akan Tuhan. Supaya setiap hamba Tuhan mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kami membacakan watak jemaat, mungkin ada jemaat yang baru datang di sebelahnya Pak Sugeng atau di sebelahnya Pak Tutut juga sepertinya ya. Monggo, silakan memperkenalkan diri.
Atau sudah baru saya, baru tamat? Iya. Mungkin Pak Heri atau siapa? Oh, memang baru ya? Siapa Pak? Enggak dengar saya. Oke. Oh, saudara Pak Nenggolan kan? Sebenarnya Pak Sugeng itu bukan ya? Siapa? Oh, keponakan semua dari Pak Nenggolan ternyata. Ya, ya, ya selamat datang buat Pak Yohanes dan saudari Elvi ya. Sudah, mungkin saya yang baru lihat ya mungkin ya, atau yang minggu kemarin. Oke, kalau tidak ada. Ya ini baru stok lawas. Baru datang ya. Nah, kami akan bacakan warta jemaat. Mungkin ditampilkan. Lanjut. Untuk warta jemaat minggu tanggal 12. Kegiatan gerejawi. Untuk info baptisan ya. Hari ini akan dilaksanakan katekisasi ya setelah ibadah. Di atas ini atau di bawah Pak Heri? Di bawah ya. Di bawah ya bagi saudara-saudara yang akan mengikuti katekisasi di ruang bawah ya. Lanjut mungkin. Kemudian untuk persekutuan wanita diadakan hari Jumat tanggal 24 pukul 4:30 sore di gereja. Lanjut. Dan sekali lagi atas nama Gembala Sidang, Majelis dan Jemaat kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Wayuni tanggal 6 Juni dan Ibu Yosepin tanggal 12 Juni. Untuk jadwal penatalayan mungkin bisa dilihat di warta jemaat yang akan dibagi melalui grup WA aja ya. Mungkin sudah ada tambahan? Kalau nggak ada, silakan. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Kita akan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian jemaat. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan panggil Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biarlah terbilang pasukan bersadar, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh,
dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh sejenak.